Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai detik ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapannya sebagai rasa ucapan syukur kita atas setiap anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap bukti kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar. Engkau rela mati ya Tuhan untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbananmu Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami muliakan Engkau, haleluya. Ajaib kuasa-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk darah-Mu Yesus tercurah bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang berkuasa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu ya Tuhan, kami masih ada sampai detik ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di setiap ujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang ingin mengambil waktu untuk saat teduh, untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Lawat kami Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan, membentuk kami, mengubahkan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan boleh serupa dengan Engkau Yesus. Hidup kami ya Tuhan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji namamu Yesus. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, apapun keadaan kita pagi hari ini, entah lagi sehat, entah tidak enak badan, ataupun saudara sedang terbaring sakit, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Itulah iman yang benar, saudara. Sebelum kita merenungkan kebenaran di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap nafas hidup kami ini Tuhan yang masih tersisa. Biarlah semuanya ini kami persembahkan untuk Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu. Ajari kami di waktu-waktu yang masih ada. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan, GMM. Tuhan urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita itu harus bertanya kepada diri sendiri dan harus jujur, sangat jujur. Ya. Tulus sekali. Sebab jangan sampai kita sendiri menipu atau ngakalin diri sendiri. Saudara. Itu sudah parah sekali. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Ya.
kita itu tidak sedang melayani atau tidak sedang mengatasi diri sendiri ini dengan kekuatan sendiri. Ya, kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri, ngotot terus begitu, ya tidak akan pernah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kita itu harus berdamai dengan diri sendiri. Dalam nasihat yang lain, kita harus menyangkal diri. Ya, kita itu harus sebagai, kalau apalagi pelayan Tuhan ya, kita itu tidak hanya melayani orang yang luka batin, yang rendah hati atau trauma. Bukan hanya itu, kita itu harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, berdamai dengan orang lain, kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak mengasihi diri sendiri. Makanya ada banyak orang yang mengasihi orang lain dengan salah, karena ia mengasihi dirinya juga dengan salah. Misalnya ada orang yang memuaskan dirinya dengan minum minuman keras misal. Itu ia sedang memuaskan dirinya dengan cara itu. Bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi sesamanya? Ya, ia mengajak orang lain minum dengan cara yang sama tentunya. Kan begitu. Nah, jadi setiap kita itu coba tanya, apakah sudah berdamai dengan diri sendiri? Misalnya gini, apakah selama ini kita mudah tersinggung? Kalau iya, artinya belum berdamai dengan diri sendiri. Untuk apa kau tersinggung? Emangnya kau siapa? Emangnya kita siapa? Emangnya kita punya hak? Tanya diri sendiri, sudah berdamai belum? Kenapa kalau sudah berdamai kau masih suka tersinggung? Gampang lagi tersinggungnya. Kenapa kalau seseorang sudah mengaku berdamai tapi kok masih haus akan pengakuan? Itu belum berdamai, tidak mau terima apa adanya dirinya itu. Haus pengakuan, tebar pesona, pencitraan diri. Tidak perlu, saudara. Ya, itu orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Belum beres dengan dirinya sendiri. Makanya kemanapun ia pergi, ia menjadi masalah. Bukan pembawa damai, bahkan pembawa perpecahan, pembawa masalah. Tidak ada masalah, dibuat masalah oleh dia. Belum berdamai dengan diri sendiri. Ayolah saudara, ya, khususnya para pelayan Tuhan harus berdamai dengan diri sendiri. Sudahlah, anggap saja kita ini sudah mati. Ya, tidak perlu membela diri sendiri dan sebagainya. Yang ketiga, coba kita pilih, kita tanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kita itu reaktif? Reaktif itu kalau dikritik langsung jelas, langsung balik reaktif gitu. Atau setelah salah baru kita bereaksi. Jangan, saudara. Kita harus proaktif. Proaktif itu sebelum segala sesuatu terjadi kita sudah antisipasi. Kalaupun harus terjadi ya kita saja yang ngalah. Gitu loh, saudara. Ya, jangan reaktif. Manusia itu kelihatan kalau reaktif. Kita ngomong sederhana saja reaktif. Jangan, ya. Dan jangan suka membanding-bandingkan diri dengan seseorang. Nanti timbul iri hati. Belum berdamai dengan diri sendiri itu namanya. Kenapa kita mesti iri dengan orang lain? Contohnya teman kita, dia lebih sukses. Ya kita senang lah kalau dia lebih sukses. Masa kita senang kalau dia sedang mengalami kecelakaan atau menyedihkan hidupnya? Ya enggak lah. Kita justru bersuka cita kalau teman kita, sahabat kita, saudara kita, semua orang lebih sukses dari kita. Kita senang. Ya, itu tandanya kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak mau terima apa adanya dirinya itu. Kalau salah ya terima salah. Orang nggak berdamai kan, enggak, aku nggak salah gitu. Kalau memang belum bisa melakukan sesuatu ya aku belum bisa. Nggak usah pakai menutup-nutupin segala. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana ia bisa menjadi pembawa damai? Nggak bisa.
Ya, jangan suka membandingkan dengan orang lain. Terus mudah curiga lagi. Wah, itu begini, jangan. Tidak tahu apa-apa tapi membuat asumsi. Nah, ini jangan, ya. Nah, itu artinya saudara belum berdamai dengan diri sendiri. Saudara, kalau orang sudah berdamai dengan diri sendiri akan kelihatan nyata. Ia tenang, tidak mudah tersinggung, tidak reaktif, tidak butuh pengakuan orang lain, tidak gampang curiga, gampang mengasihi, gampang mengampuni. Ya, tidak membawa masalah. Orang lain seperti apa ya tidak usah banding-banding. Bahkan ia akan senang sekali kalau orang lain lebih sukses dari dirinya. Ya. Gereja atau pelayanan itu harusnya membuat setiap kita evaluasi diri dan menyembuhkan ego kita. Di mana kita mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan keadaan yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Ya. Tetapi pelayanan di gereja juga dalam rangka membuat kita berdamai. Ayo berdamai, kalau tidak kau buat masalah terus. Di gereja, di kantor, di rumah. Gitu. Jadi pagi ini kita semua diingatkan bahwa kita harus berdamai dengan diri sendiri. Tanggalkan beban dan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Jangan punya banyak keinginan. Jangan juga menjadi orang yang rewel. Perfeksionis rewel. Nanti jadi masalah dimanapun saudara berada. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Kalau ketemu orang yang bersalah, kita mengasihi dia. Bukan karena kita setuju dengan dosanya, bukan. Karena kita mau memberi kesempatan supaya dia berubah. Supaya dia bertobat, supaya dia selamat juga menjadi anak-anak Allah. Kan begitu. Ya. Mari kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diingatkan bahwa kami harus membereskan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.